Oke, jadi ini pertama kalinya gue nyobain steering wheel rig yang sekaligus jadi semacam semi sim racing rig gitu lah ya. Yang lagi ada di setup gue sekarang ini adalah steering wheel budget dari Ryunix yang namanya itu Ryunix Kaiju XR1. Dan walaupun dia bersifat budget, secara fitur dia udah cukup lengkap dan harusnya bisa jadi pilihan yang solid buat kalian yang mau coba-coba bikin setup sim racing untuk pertama kalinya, kayak gue. Penasaran sama steering wheel rig yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas steering wheel rig terbaru dari Ryunix ya, yang namanya Ryunix Kaiju XR1. Secara overview, dia itu basically rig steering wheel yang nggak cuma dapat setirnya aja, tapi dapat gear shifter dan pedal-pedalnya juga. Dan untuk steering wheelnya sendiri, itu udah ada force feedback-nya cuy. Secara paket pembelian juga dia udah cukup lengkap. Kalian bakal dapat si user manualnya di paling atas, dapat pedal setnya, dapat tuas baut gitu buat bracket steering wheelnya, dapat baut-baut yang gua rasa bisa dipakai buat mounting steering wheel ke sim racing rig, dapat kabel USB dan kabel power buat steering wheelnya, dapat power brick steering wheelnya, dapat bracket buat mounting steering wheelnya ke meja, dapat gear shifternya, dan pastinya dapat si steering wheelnya. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut soal steering wheel rig ini, gue mau disclaimer dulu kalau gue itu awam banget dalam dunia per sim racingan. Jadi di video ini gue cuma bakal ngebahas fitur-fitur dari si steering wheel rig-nya aja ya, si Ryunix Kaiju XR1 ini, sekaligus ngasih kalian opini dan pengalaman gue sebagai orang yang mungkin bisa dibilang daily transportation-nya itu mobil beneran gitu ya, dan sebagai orang yang pertama kali nyobain steering wheel rig kayak gini juga. Dan karena gue nggak punya rig yang proper buat sim racing gitu ya, jadi steering wheel-nya ini cuma gue mount ke meja gue aja, karena memang dia itu bisa di-mount ke meja juga, dan untuk nge-mount ke mejanya juga cukup gampang sih. Cuman bisa gue bilang gampang kalau kalian udah ngerti cara mounting steering wheel ke meja. Kalau misalnya kayak gue yang nggak ngerti, sebenarnya agak bingung gitu, karena di buku manualnya nggak dijelasin gimana cara mounting si steering wheel-nya ini. Jadi mungkin ini bisa jadi feedback juga buat Ryunix dan juga Sades, kalau misalnya next time mungkin bisa taruh di buku manualnya gitu, cara mounting si steering wheel-nya ini ke meja gitu, terutama buat orang-orang yang awam kayak gue. Ternyata untuk mountingnya itu cuma tinggal ditaruh aja di atas meja si steering wheelnya, terus bracketnya dipasang di bagian bawah meja, dan dipasin seolah-olah steering wheel sama bracketnya ini ngejepit meja. Terus abis itu dibaut pakai tuas bautnya sampai kenceng dan nggak gerak-gerak lagi. Nah, gue saranin di sini kalau misalnya kalian mau nge-mount si steering wheelnya ini ke meja, usahain di mejanya itu nggak ada dashmat ya, karena gue udah coba sendiri kalau misalnya nge-mount si steering wheel ini di meja yang ada dashmatnya itu, si mountingnya jadi kurang kurang rapet gitu, kurang erat gitu ya. Jadi nanti si steernya itu bakal gampang oglek-oglek dan gampang gerak-gerak juga, terutama karena si force feedback-nya. Untuk sisanya cukup gampang, gear shifternya bisa dijepit juga di meja dengan sistem clamp yang simple, dan pedalnya itu tinggal ditaruh di bawah. Dan dia juga udah ada rubber feet-nya ya, yang bikin pedalnya itu nggak bakal gampang gerak-gerak. Dan pedalnya ini juga udah analog, jadi dia inputnya sesuai pressure yang kita kasih ke pedalnya. Ya, ibaratnya pedal mobil beneran lah ya. Nah, untuk koneksi pertama kali ke PC, steering wheel-nya bakal langsung kalibrasi secara otomatis, dan begitu dia udah stop kalibrasi, harusnya udah siap dipakai sih. Tapi kalau misalnya hasil kalibrasi otomatisnya itu kurang akurat buat kalian, itu kalian bisa baca buku manualnya aja, karena di situ ada tutorial cara buat kalibrasi manual si steering wheel-nya ini, terutama buat si force feedback-nya. Secara fitur dasar, di steering wheel-nya ada cukup banyak tombol yang masing-masing ibaratnya tuh jadi gamepad-nya lah ya. Jadi ada tombol X kotak bulat segitiga, ada D-pad, ya, pokoknya layaknya gamepad pada umumnya lah. Di bagian tengahnya juga ada semacam LED gitu yang ngasih gambaran kalau di game itu kita lagi ngegas atau ngerem. Dan ini cukup akurat sih untuk gambaran LED-nya. Di bagian belakang steering wheel-nya juga ada pedal shifter buat upshift sama downshift yang bisa dipakai buat mobil yang emang pakai pedal shifter. Nah, selain itu, untuk steering wheel-nya ini ada force feedback yang basically bikin feel steering wheel-nya itu jadi lebih realistis. Karena dia bakal ngasih feedback dalam bentuk sentakan-sentakan gitu ya. Bikin setirnya lebih berat juga, dan bisa kayak semacam jadi power steering mobil zaman sekarang gitu kalau abis belok yang agak tajam. Untuk fitur force feedback-nya ini rasanya bakal lebih jelas kalau misalnya gue kasih lihat langsung pas tes main gamenya lah ya. Nah, untuk gear shifternya ini pakai sistem 6+1, jadi secara default itu dia bisa gigi 1-5 dan juga reverse, tapi bisa kalian bikin jadi lebih dari 5 gigi, kayak misalnya 6 gigi atau 7 gigi dengan cara shifternya itu ditekan sambil dimasukin gigi. Tapi itu perlu di mapping secara manual ya di game yang kalian mainin. Selain itu
itu dia ada tombol low high buat game-game kayak Euro Truck Simulator gitu ya, yang emang butuh gigi tinggi. Sama ada tombol parking brake-nya juga. Lucu sih. Kalau untuk pedalnya simple aja. Dia ada 3 pedal buat gas, rem, sama kopling. Dan dia juga ada bagian footrest-nya yang bisa dilipat semisal kalian nggak butuh si footrest-nya ini. Nah, kurang lebih itu ya untuk fitur-fitur dasarnya. Sebenarnya ada satu fitur lagi di mana kalian itu bisa mapping detail-detail dan tuningan-tuningan si steering wheel-nya ini lewat aplikasi HP gitu ya. Tapi jujur aja gue bingung dan nggak ngerti-ngerti amat soal tuningan-tuningan ini. Tapi untungnya tanpa dituning sama sekalipun, si steering wheel ini tuh menurut gue pribadi ya, at least buat gue yang awam gitu ya, itu udah kerasa akurat banget lah, at least buat main game kayak Assetto Corsa atau Forza Horizon. Jadi bisa dibilang kalau steering wheel ini itu bersifat plug and play. Jadi gampang banget pakainya. Dan untuk steering wheel Ryunix Kaiju XR1 ini udah kompatibel sama PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, dan juga Series S. Nah, langsung aja kita masuk ke tes gamingnya. Di sini gue ada tes 2 game ya. Yang pertama itu Assetto Corsa dan juga Forza Horizon. Dan di sini gue bakal kasih lihat kalian experience pemakaian gue, sekaligus ngasih lihat juga fitur force feedback-nya. Oke, jadi kabar buruk ya. Di sini gue udah buka Forza Horizon dan ternyata steering wheel-nya ini kayaknya nggak kedetek sama Forza Horizon-nya ya. Ini gue udah coba ganti dari di input ke X input juga, dan yang kedetek itu cuma tombol-tombolnya aja. Untuk pedal segala macam gitu itu nggak kedetek ya. Jadi mungkin gue nggak tahu sih ini masalah dari steering wheel-nya atau dari Forza Horizon-nya, karena gue searching juga untuk nge-fix dan solve problem ini. Ternyata memang Forza Horizon 5 itu terkenal dengan masalah di mana dia itu nggak bisa connect beberapa steering wheel gitu. Jadi cuma steering wheel tertentu aja yang bisa connect ke Forza Horizon 5. Dan gue nggak tahu nih, kira-kira ini masalahnya di Forza Horizon 5-nya yang tadi gue bilang, apa memang si Kaiju XR1-nya ini yang nggak bisa connect ke Forza Horizon 5, atau guanya yang bego gitu. Jadi kayak gue bingung gitu, dan sayangnya emang di buku manual juga nggak ada instruksinya. Kalau misalnya ternyata bisa gitu ya, mungkin ya kalian lebih pintar daripada gue gitu ya, karena gue bener-bener bingung banget sama satu barang ini ya. Karena tadi pas di Assetto Corsa itu gampang banget gitu, tinggal plug and play aja, tapi begitu masuk ke Forza Horizon malah jadi begini ya. Jadi ya gue nggak tahu ini kenapa. Sorry banget buat kalian yang mungkin pengen lihat tes gaming Forza Horizon. Sayangnya di sini gue nggak bisa kasih lihat ya, karena ya gue nggak tahu cara solve problem ini. Tapi kalau misalnya mungkin dari pihak Sadesnya ada problem solvingnya untuk hal ini gitu ya, untuk Forza Horizon 5, ya mungkin bisa dibikin lah supaya kita yang mau main Forza Horizon 5 pakai si Kaiju XR1 ini bisa tahu cara pakainya gitu kan. Oke, jadi dari yang gue pelajarin pas pertama kali cobain si steering wheel ini tuh, yang pertama pastinya di game itu harus di mapping dulu ya untuk kontrol-kontrolnya. Jadi di sini udah gue mapping ya untuk steeringnya. Nih dia kedetek gitu ya kalau gue putar steering wheelnya. Terus ada throttle ini gas, ada rem, brake, sama clutch ya, kopling. Kebetulan di Ryunix Kaiju XR1 ini nggak ada handbrake ya, jadi ya gue kosongin aja. Dan untuk shifternya di sini gue udah gue bind juga untuk pedal shifternya ya, ini gear shift up, gear shift down. Terus ada juga separate shifternya ya, ini udah gue mapping ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang tadi udah gue bilang, dia bisa buat mundur juga atau gigi 7 dengan ditekan dan masukin ke giginya gitu. Kurang lebih itu untuk settingannya. Ini gue simple aja settingnya, dan di sini gue langsung coba aja ya untuk tes gamingnya, untuk tes nyetirnya. Di sini mungkin gue bisa pakai mobil yang udah ada pedal shifternya dulu ya. Jadi buat ngasih lihat kalian penggunaan pedal shifternya. Nah, ini kita udah di in-game-nya. Sekarang gue mau ngasih lihat untuk akurasi si steering wheel-nya dulu nih. Jadi bisa kalian lihat di sini steering wheel-nya dia itu in sync sama steering wheel yang ada di game. Hampir in sync lah ya. Jadi memang nggak in sync 100%, tapi untuk yang putaran pertama sampai 180 derajat pertama itu dia in sync, dan abis itu mungkin agak out of sync ya. Tapi secara bawaannya udah cukup in sync untuk belokan-belokan yang enteng gitu. Nah, ini langsung aja kita coba. Kita masuk gigi dan kita langsung bisa gas aja. Nah, ini gue langsung bisa kerasa force feedback-nya. Ini kalau gue lepas nih setirnya, dia bakal gerak-gerak sendiri tuh setirnya. Nah, itu force feedback-nya tuh. Nah, ini harus gua kontrol. Nah, itu buat ganti giginya ya. Ya, jadi ini tes untuk steeringnya ya. Jadi ini gua coba komplit beberapa belokan dulu. Udah mulai bisa kerasa force feedback-nya ya. Begitu agak ngebut, begitu agak high speed.
Nah, ini kita coba untuk belok ya kan. Ini gue akan coba komplit 1 lap di sini. Ya. Gue tidak melihat racing lainnya, guys. Ya, jadi kurang lebih itu ya untuk drivingnya. Dan ini sekarang gue mau tes yang force feedback-nya nih. Gue masukin ke gravel nih ya. Nah, ini gue lepas setirnya. Oh, dia bakal kayak begitu tuh. Dia bakal gerak-gerak sendiri. Dan kalau gue tabrakin nih misalnya, wah, dia langsung langsung kesentak gitu ya setirnya. Nah, terus gue mau ngasih lihat juga nih, ada semacam power steering juga nih. Jadi misalnya gue mundur nih ya kan, mau belok yang agak tajam gitu. Terus gue lepas, dia bakal balik sendiri ke posisi lurus. Ibaratnya kayak power steering di mobil beneran gitu. Tuh, dia bakal balik lagi. Tuh, dia bakal balik lagi ke posisi utama. Oke, jadi sekarang ini gue lagi pakai mobil yang pakai gigi biasa ya, gear shifter biasa. Jadi ini sekalian ngasih lihat aja kalau misal pakai gear shifter biasa itu dia bisa masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6 dan mundur ya. Bisa mundur juga. Ini juga ngasih lihat kalian untuk fungsi koplingnya ya. Jadi misalnya gue masuk gigi 1 tapi koplingnya gue injek nih ya, kopling gue injek. Itu kalau digas mobilnya nggak jalan. Ya, layaknya kopling lah ya. Dan ini juga unik ya, karena kalau misalnya kopling yang nggak gue injek gitu, itu misalnya gue gas gitu ya. Nih kopling nggak gue injek terus gue gas, ini setirnya bakal geter. Kayak mobil kalau misalnya koplingnya tuh setengah koplingnya tuh nggak keinjek dengan pas gitu. Jadi kalau misalnya gue rem dulu nih. Terus gue lepas kopling setengah, terus gue gas gitu kan. Lepas kopling setengah, terus gue gas gitu, itu bakal jauh lebih smooth dibanding kalau nggak nginjek kopling sama sekali. Nah, ini langsung gue coba aja untuk shiftingnya. Tuh, kayak gitu ya. Ini sorry banget, ini gue sekarang pakai angle kamera HP yang lebih unorthodox lagi. Gue nggak bisa lihat apa-apa basically di sini. Jadi yang bisa lihat itu kalian, bukan gua. Gua kemana ini? Ya, jadi kita coba untuk komplit 1 lap. Di sini gua bakal copot kameranya untuk kasih lihat kalian gua komplit 1 lap biasa gitu ya. Jadi ya untuk kamera POV-nya maaf banget, gua matiin dulu. Jadi dia untuk lapnya.
Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk penjelasan dasar dan pengalaman gue pakai steering wheel Ryunix Kaiju XR1 ini. Untuk harganya sendiri, steering wheel yang satu ini bisa kalian beli di harga Rp2.649.000. Harga yang kalau gue research itu bisa dibilang salah satu steering wheel rig yang paling murah yang bisa kalian temuin di pasar saat ini. Apalagi kalau misalnya kalian ingat, dia itu udah sekaligus dapat gear shifter sama pedal-pedalnya juga cuy. Secara fitur dan experience pemakaian, jujur aja gue nggak ada komplain sama sekali soal steering wheel satu ini. Mostly karena gue belum pernah nyobain steering wheel rig lain sih ya. Tapi overall sebagai newbie yang pertama kali nyobain kayak beginian gitu ya, ini udah oke banget sih, seru banget cuy nyoba mainnya. Tapi sedikit note aja ya, di sini Ryunix Kaiju XR1 ini build quality-nya itu mostly plastik, jadi memang agak kerasa budgetnya. Tapi untungnya untuk setirnya sendiri itu udah cukup solid ya secara build quality, jadi untuk overall experience pemakaiannya jadi lebih kerasa nggak terlalu budget sih, dan ya cukup oke lah. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik beli steering wheel rig yang satu ini, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap steering wheel rig Ryunix Kaiju XR1 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli steering wheel rig ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.